Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD ataupun Gold bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 5 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Ya, sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu. Jadi semua yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi ya, dan tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut di dalam video analisanya. Jadi setiap open posisi itu kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman, karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Jadi di sini intinya itu kita sama-sama belajar supaya pada kesempatan kali ini kita bisa menghasilkan profit di XAU USD. Untuk pada hari ini ya, tanggal 5 Mei 2023 ya, tanggal 5 bulan 5, angka cantik ya kan. Lalu di pada hari ini kita tahu juga bahwa hari ini hari Jumat di awal bulan, seperti biasa pasti ada NFP ya, pasti ada NFP. Kita lihat dulu NFP-nya ya, data NFP. Data NFP nanti malam itu diperkirakan turun dari 236.000 ya, dari 236.000 ke 180.000, berkurang sih ya, 236.000 menjadi 180.000. 236 180 lumayan sih turunnya ya. Lalu untuk tingkat pengangguran ya, untuk tingkat pengangguran sendiri akan naik dari 3,5 menjadi 3,6, naik 0,1 sih. Yang perlu dilihat juga selain dari NFP dan tingkat pengangguran, yang perlu kita lihat juga itu adalah tingkat average hourly earnings ya, ataupun kayak pendapatan rata-rata per jam ya. Untuk dari segi bulanan ini stay di 0,3, untuk tahunan stay di 4,2 ya. Jadi untuk dari segi sisi pendapatan gaji ya, gaji per jam, pendapatan rata-rata per jam ya, gitu bahasanya, itu dari segi monthly dan tahunan masih stay, masih flat di 0,3 dan di 4,2. Untuk dari segi NFP-nya sendiri akan drop lumayan, 236 180.000. Lalu tingkat pengangguran 3,5 ke 3,6. Jadi untuk hari ini merupakan data NFP yang penting karena hari Kamis kemarin ya, Kamis pagi kemarin kita sudah lihat yang namanya hasil The Fed, yang dimana The Fed sudah sesuai, yaitu menaikkan suku bunga 25 basis point, walaupun akan ada yang namanya pause suku bunganya ya, tidak akan menaikkan suku bunga lagi, tapi itu masih belum pasti ya, masih desas-desus aja gitu ya. Dan kalau kita lihat berita kemarin itu unemployment claim ya meningkat dari 229.000 menjadi 242.000, ini jam 8:30 ya. Dan kalau kita lihat juga akibat data tersebut, pergerakan XAU USD langsung terbang ya. Dan kemarin seperti yang sudah saya plotkan juga, ada area demand di M30 di sini ya. Di area demand di M30 sebenarnya sih nggak bagus sebenarnya di sini area demandnya, tapi ya kembali lagi market respect di harga 2032 ya kan. Kenapa di 2032 market itu respect ya? Teman-teman bisa lihat lagi di sebelah kiri ya, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat 2032 itu merupakan area resistance become support ya sebelumnya, yang di sini menjadi resistance, kemudian ini menjadi support, dan ketika ini di break, harga kemudian retest kemarin di angka 2032 pas ya, teman-teman bisa lihat di sini di angka 2032 berapa ini, 2032.28 ya, dan kemudian harga itu bergerak naik ke atas. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa open buy nanti malam karena data NFP ya kan. Kalau saya lihat data NFP itu kemungkinan akan ada penurunan ya, akan ada penurunan, tapi untuk dari segi tingkat pengangguran sepertinya masih stay ya, masih akan sesuai di 3,6 kayaknya sih ya. Ini hanya perkiraan aja sih. Dan kalau kita lihat juga di daily, ternyata rejection yang terjadi kemarin itu ya, rejectionnya di sini itu lumayan panjang ya, walaupun close daily candle-nya itu di atas 2050 ya. Close daily candle kemarin itu di atas 2050. Jadi kalau dilihat ya
kemungkinan kita masih bisa melihat pergerakan naik di XAU USD, tapi sekarang permasalahannya adalah di mana kita bisa mau nge-buy gitu kan ya. Dan kalau dilihat 2032 ini masih bisa kita katakan sebagai area demand ya. Jadi kenaikan kemarin itu berhasil menciptakan yang namanya zona demand baru ya. Walaupun di M30 kita melihat memang ada area demand, tapi sekarang saat ini di time frame H1 kita juga bisa mengklasifikasikan ini sebagai area demand juga ya. Ini menjadi area demand juga. Jadi otomatis kemarin walaupun M30 tidak kelihatan, tetapi ternyata itu di respect oleh market. Saat ini naik time frame-nya ke time frame H1, kita bisa memastikan area ini sebagai area demand sekarang ya. Untuk H4 ini rejection panjang ya di H4, tapi sekali lagi rejection panjang ini memang membuat pergerakan gold itu naik ya, turun maksudnya. Rejection panjang ini membuat gold itu turun, tapi setelah turun yang dimana saya kira kemarin itu ada gap ya kan, sekiranya kemarin itu seperti ada gap ya di beberapa broker itu, dia nutup gap dan kemudian harga bergerak naik. Dan kalau sekarang ya, apakah kita bisa ambil posisi untuk buy ya? Kalau ingin ngebuy pada saat sekarang ya, kalau ingin ngebuy di saat ini ya, ngebuy saat ini saya rasa agak sulit karena pertama resisten kita itu sudah lewat banyak ya, area resisten kita tuh sudah lewat banyak, dan kalau dilihat juga area-area yang menjadi krusial itu sudah dilewatin semua. Jadi memang saatnya bisa untuk terbang ya, bisa untuk terbang, tapi ya kita tunggu dulu deh ya, karena saat ini pergerakannya masih belum beraturan ya. Saat ini harga tertinggi ya untuk saat ini yaitu adalah di harga 2056 ya. Kalau dari 2056, kenapa? Kalau ini merupakan area close candle-nya aja sih, cuma diisi close candle-nya aja di sini. Jadi kalau dipakai 2050 ini bisa, misalnya saya katakan itu sebenarnya ini cuma angka psikologi number aja ya 2050. Jadi cuma sebagai area bukan area sih, ini cuma sebagai level psikologi aja 2050 ya. Karena biasanya sih trader melihat angka yang genap-genap biasanya. Jadi saat ini harga masih berusaha keluar dari zona 2050. Mentok tertinggi saat ini adalah di 2056 ya. 2056 di sini. Ya, 2056 sekian lah ya, 205676. Karena kita tidak ada melihat candle H4 mungkin ya lebih. Oh enggak, candle H1 ya. Candle H1 kita tidak ada melihat candle close di atas itu ya. Jadi consider teman-teman untuk nge-buy di atas 2056 bisa, tapi tunggu dia menciptakan demand baru ya. Demand terdekat sih memang sekarang itu di area 2032 yang tadi, yang di sini. Ya, di 2032 yang sini. Kalau ingin nge-buy ya silakan tunggu dia turun, kalau dia bisa baru dia akan bisa bergerak naik lagi seperti yang kemarin ya. Tapi misalnya jika pada pagi hari ini sampai nanti malam gerakannya cuma di sekitar 2050-an ya, maksudnya itu 2050, 2056 sampai 2040 deh ya. Sampai 2040, jika harganya bolak-balik di situ aja, dia nggak keluar kemana-mana, teman-teman stay away dulu ya. Sepertinya seperti biasa menjelang NFP itu biasanya market itu nggak jelas. Lebih tepatnya mungkin ada dua ya. Menjelang NFP market itu biasanya ada dua, yaitu market itu sudah memprediksi NFP akan berapa hasilnya, dan yang kedua market memang menunggu hasil daripada NFP. Jadi yang penting teman-teman jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. Jadi lebih baik memang pada saat trading dengan news itu teman-teman tunggu dulu newsnya keluar, at least 30 menit setelah NFP ini keluar ya. Berarti ini kan jam setengah 9 kayaknya ya. Setengah 9 WITA, berarti di jam setengah 8 WIB ya. Berarti anggaplah 30 menit setelahnya ya, at least candle M30 ya. Candle M30
teman-teman baru lihat lagi chartnya nanti gimana ya. Saya rasa sih seperti itu, karena kalau kita lihat New York Stock Exchange juga itu kan baru open jam setengah 10 WITA atau enggak di jam setengah 9 WIB. Jadi NFP jam setengah, ini anggap saya pakai jam WITA ya. NFP jam setengah 9, New York Stock Exchange keluar open jam setengah 10, berarti kan jeda 1 jam. Jadi pergerakan liar sesungguhnya kita akan melihat 1 jam setelah NFP itu. Memang pada saat NFP keluar akan terjadi gejolak harga, tetapi pergerakan yang sesungguhnya akan keluar 1 jam setelah NFP, karena New York Stock Exchange itu baru buka ya. Jadi untuk saat ini bagaimana? Kalau saya pribadi, kita wait and see dulu ya. Entah dia mau turun ke 2032 atau sekalian turun ke 2011 untuk ambil posisi buy yang ada di sini. Kalau dia bisa ya. Kalau teman-teman mau nekat buy di atas 2056, saya sih nggak sarankan ya. Saya lebih baik tunggu di bawah untuk ngebuy, karena ini gold sepertinya ini harga sudah terlalu tinggi, ataupun saya rasa ini ya kayaknya ini pergerakan goldnya ini, coba saya ukur ya Fibo-nya 1272 ya. Dan kalau kita lihat sepertinya di gold ini terjadi divergen lagi deh, tapi belum terlalu kelihatan sih ya. Ini naik ya, ini di daily naik, tapi kayaknya di di indikator oscillator kayaknya turun ya. Jadi teman-teman yang ingin ngebuy gold, tunggu sabar di bawah aja, atau enggak sekalian tunggu data NFP-nya keluar. Jika data NFP nanti keluar 180.000 atau enggak 170 misalnya, pokoknya hasilnya merah dan juga hasil tingkat pengangguran merah, ya teman-teman mau nekat buy dengan berdasarkan data tersebut ya silahkan. Yang ingin instan buy banget gitu kan, tapi kalau saya lebih baik wait and see dulu, lihat dulu bagaimana pergerakannya, karena saya rasa dari market Asia saat ini sampai nanti market Eropa pergerakannya kan begitu-begitu aja ya. Dan menjelang market London jam setengah 8, jam setengah 9 itu mulai ada pergerakan, NFP keluar baru ada pergerakan ya. Setelah itu baru kita akan melihat yang pasti kemana arahnya. Jadi bisa ya seperti ini ya. Jadi either dia turun ke bawah untuk menjemput 2032 atau dia break ke atas. Harga itu bisa turun ke 2032 atau sekalian turun ke 2011, itu hanya terjadi jika hasil NFP nanti malam itu melewati data sebelumnya. Data NFP keluar misalnya 250.000 ya. NFP keluar 250.000 dan tingkat pengangguran tetap stay di 3,5, maka kita akan melihat pergerakan XAUSD mungkin bisa turun sampai ke 2011. Apalagi ditambah nanti tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini hasilnya bagus ya. Untuk yang bulanan 0,4, per tahun 4,4 misalnya seperti itu. Maka itu bisa menjadi salah satu indikasi gold akan bisa turun lumayan jauh ya. Jadi untuk saat ini gold memang akan terpacu oleh pergerakan NFP dan tingkat pengangguran nanti malam. Jika hasilnya mix ya sudah. Misalnya tingkat NFP-nya 250.000 tapi tingkat penganggurannya 3,7 misalnya seperti itu. Hasilnya mix ya, kita akan melihat pergerakan volatilitas XAUUSD yang sangat luar biasa besar. Bisa saja dia naik, dibuat turun, kemudian naik lagi, dibuat turun lagi. Jadi bisa demikian ya. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya, hari NFP. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.